Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Dusta Anggraeni dari S1 Keperawatan tingkat 1C Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pendidikan dalam promosi kesehatan. Dalam pembuatan video ini, saya mengambil edukasi mengenai penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau yang sering disebut dengan ISPA. Apa sih yang dimaksud dengan ISPA? ISPA adalah penyakit infeksi akut yang melibatkan salah satu atau lebih dari organ saluran pernapasan, hidung, sinus, paring, dan laring yang mencakup tonsilitis, sinusitis, rinitis, laringitis, dan faringitis. ISPA biasanya berlangsung kurang lebih selama 14 hari. Untuk upaya pencegahannya, yang pertama, harus menjaga kesehatan gizi agar tetap baik dengan mengkonsumsi makanan 4 sehat 5 sempurna, banyak minum air putih, olahraga dengan teratur, serta istirahat yang cukup. Dengan semua itu, bisa menjaga badan kita agar tetap sehat. Yang kedua, menjaga kebersihan perorangan atau lingkungan dengan membuat ventilasi udara serta pencahayaan udara yang baik. Yang ketiga, mencegah anak berhubungan dengan penderita ISPA karena penyakit ini disebabkan oleh virus atau bakteri yang ditularkan oleh seseorang yang perokok aktif. Untuk pengobatannya, bisa melalui pemberian antibiotik. Jika demam, beri kompres hangat dan banyak minum. Gunakan pakaian yang cukup tipis, tidak terlalu ketat. Bila hidung tersumbat karena pilek, bersihkan lubang hidung dengan tisu, kemudian tisu dibuang ke tempat sampah. Penyebab adanya penyakit infeksi saluran pernapasan akut terjadi karena adanya bakteri, virus, mikoplasma, dan jamur. Dan faktor polusi seperti asap rokok bisa menjadi penyebab terjadinya infeksi saluran pernapasan akut karena pada satu batang rokok dibakar akan mengeluarkan sekitar 4.000 bahan kimia seperti nikotin, gas karbon monoksida, nitrogen oksida, hidrogen sianida, amonia, dan lainnya. Sehingga pada bahan itu terdapat bahan kimia yang beresiko terserang penyakit ISPA. Infeksi ini dapat menular melalui beberapa cara seperti seseorang yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut dapat menularkan virus atau bakteri melalui droplet saat mereka batuk atau bersin yang kemudian terhirup oleh orang lain, dan seseorang yang mengalami infeksi menyentuh hidung atau mata sebelum memegang suatu objek atau permukaan sebuah benda. Virus bisa tertularkan ke orang lain yang menyentuh objek atau permukaan benda tersebut. Pada saat ini telah diketahui bahwa infeksi saluran pernapasan akut melibatkan dari 300 tipe antigen dari bakteri maupun virus tersebut. Beberapa faktor lainnya bisa juga karena rendahnya asupan antioksidan, status gizi, dan buruknya sanitasi lingkungan. Lingkungan yang baik untuk mencegah ISPA. Yang pertama, ruangan tempat tinggal mempunyai udara yang cukup bersih dan ventilasi yang cukup dengan cara membuka jendela setiap hari. Ruangan bebas dari asap termasuk asap rokok. Bersihkan rumah dari debu. Jaga agar ruangan tidak lembab. Perawatan ISPA yang dilakukan di dalam rumah seperti tetap berikan makanan, bila muntah usahakan makan lagi, beri minum lebih banyak, jangan pakaikan selimut atau pakaian tebal selama masih panas, awasi tanda-tanda tampak parah seperti tidak mau minum, napas cepat, dan sesak. Ini biasanya ditandai dengan gejala seseorang akan merasakan demam, pusing, lemas, tidak nafsu makan, muntah, takut terhadap cahaya, merasakan gelisah, batuk, kesakitan ketika bernapas, dan warna kebiruan pada kulit akibat kurangnya oksigen, dan juga ada gejala sinusitis seperti wajah terasa nyeri, hidung beringus, dan dapat berlanjut pada gagal napas apabila tidak mendapatkan pertolongan dan mengakibatkan pada kematian.
Sekian edukasi mengenai penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.